Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan saya untuk menyampaikan sebuah orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang pada hakikatnya, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Meskipun berbeda, mengapa tetap satu? Karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman, dimulai dari bahasa, agama, suku, ras, dan lainnya, yang otomatis dapat menyatukan perbedaan tersebut. Keragaman itulah yang menjadikan hidup bangsa kita saling menghormati dan menghargai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Poin pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Islam moderat. Islam moderat merupakan salah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap agama yang nilai kekerasan dan ekstremisme. Ekstremisme ini sendiri merupakan paham atau keyakinan berdasarkan pandangan agama dan politik atau sebagainya. Kemudian, Islam moderat sebagai konsep melawan aksi teror yang mengatasnamakan agama, kemanusiaan, dan moral. Agama Islam kita itu merupakan suatu ajaran yang moderat. Nah, bagaimana sih tugas kita untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam pada diri kita, sehingga kita sebagai umat Islam menjadi umat yang moderat sesuai ajaran yang diberi oleh Allah. Maka dari itu, Allah menjadikan kita umat Islam yang moderat, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, karakter sebuah kaum, tanpa adanya upaya untuk mengubah dirinya atau kelompoknya. Islam moderat atau yang disebut wasoto ini memiliki 3 makna. Yang pertama, di tengah-tengah. Artinya, tidak dipengaruhi dari kanan maupun kiri, baik itu ancaman maupun rayuan. Dia mengambil keputusan sesuai pandangan yang objektif. Namun bukan berarti karena di tengah dia tidak berpihak. Lalu makna yang kedua adalah adil. Adil ini maksudnya di mana yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Karena adil bukan berarti bersikap sama kepada pihak lain. Kemudian makna yang ketiga adalah terbaik. Kita harus menjadi pribadi yang baik dan dipercaya orang lain untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana sih cara untuk mewujudkan generasi muslim moderat itu, apalagi di masa sekarang, pandemi COVID sekarang ini? Saya mengambil dari beberapa artikel. Cara pertama, kita harus bersabar menghadapi pandemi COVID yang melanda sekarang. Sifat sabar ini sebagai implementasi keyakinan akidah dalam sikap menghadapi pemikiran di kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
mengikuti anjuran pemerintah dan pihak berwenang dalam penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, mengutamakan keselamatan sesuai dengan kaidah dan menghilangkan kemudaratan. Yang terakhir, saling tolong-menolong dalam mengatasi pandemi ini. Tolong-menolong juga harus didasari rasa ikhlas tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun budaya. Dengan tolong-menolong, salah satu sikap yang bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah kita terhadap orang lain. Poin kedua, saya menyampaikan tentang peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih artinya peduli bangsa? Arti peduli sendiri adalah tindakan yang didasari kepada keprihatinan terhadap seseorang. Jadi intinya, peduli bangsa itu tindakan keprihatinan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agama, sosial, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat bangsa. Nah, kalau tangguh itu apa sih? Jadi, tangguh adalah sebuah sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap apa yang telah menimpanya. Definisi Indonesia tangguh kini menggambarkan kondisi sekarang. Ya, pandemi sekarang ini, Indonesia selalu semangat, pantang menyerah untuk terus maju menuju masa depan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, yaitu kita sebagai generasi muda, generasi muslim yang memiliki karakter keislaman untuk melawan ekstremisme ataupun aksi teror harus juga mempunyai pandangan objektif, tindakan, serta semangat yang bertujuan untuk membangun jiwa raga bangsa Indonesia dengan menyebarkan rahmat ke seluruh tanah air. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.